In His eyes I'm precious. Sobat Maestro, sesaat lagi kita akan bersama-sama mengikuti ibadah sekolah minggu bersama Kids GBI Sukawarna. Selamat mendengarkan. My God says I'm precious. In His eyes I'm precious. Dunia bilang aku tak layak. Shalom, selamat sore adik-adik. Dari Studio Maestro 92,5 FM, Kak Jenny bersama teman-teman kalian dari Kids GBI Sukawarna menyapa kalian semua. Kiranya damai sejahtera dan sukacita dari Tuhan Yesus menyertai adik-adik dengan papa, mama, dan semua keluarga di rumah. Sore hari ini mari kita datang lagi kepada Tuhan Yesus, kita mau beribadah kepada Dia. Ya, adik-adik, ayo sebelumnya kita mau sama-sama berdoa kepada Tuhan. Ikuti Kak Jenny berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan untuk sore hari ini. Tuhan berikan saya kesempatan untuk datang lagi beribadah kepada Tuhan Yesus. Terima kasih Bapak, saya mau datang dengan pengucapan syukur, membawa seluruh hati dan hidup saya kepadamu. Urapi setiap kami Tuhan, supaya lewat ibadah ini, kami semua mendapat kekuatan yang baru. Terima kasih Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus. Ayo adik-adik bersama dengan Kaneti, dengan teman-teman kalian, Daniel dan Nova. Mari kita naikkan pujian ini, kita sama-sama menyembah Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur. Kami bawa hati kami sama Tuhan. Kami mau datang kepada Engkau ya Bapa. Bapakku datang padamu, naikkan ucapan syukur atas kasih anugerah-Mu yang indah setiap hari. Siang hari, sore dan malam hari, tak hentinya mengucap syukur atas kebaikan-Mu. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur. Kami menyembah Tuhan. Bapakku datang padamu, naikkan ucapan syukur atas kasih anugerah-Mu yang indah setiap hari. Pagi hari, siang hari, sore dan malam hari, tak hentinya mengucap syukur atas kebaikan-Mu. Pagi hari, siang hari, sore dan malam hari, tak hentinya mengucap syukur atas kebaikan-Mu. Atas kebaikan-Mu. Haleluya. Dan bersama-sama kita katakan amin. Puji Tuhan. Ya adik-adik,
kita akan bersama-sama menaikkan puji-pujian kita dengan sukacita, dengan sorak-sorai ya. Bersama-sama dengan teman-teman kalian, ayo kita sama-sama katakan bahwa Tuhan Yesus yang kita miliki adalah Tuhan Yesus yang baik. Amin adik-adik, ayo sama-sama ya. Kita boleh naikkan pujian-pujian berikut ini dengan tepuk tangan, dengan sukacita di hadapan Tuhan. Haleluya. Tiada berkesudahan kasih setiamu Tuhan, selalu baru rahmat-Mu bagiku. Hari berganti hari, tetap kulihat kasih-Mu, tak pernah berakhir di hidupku. Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Tiada berkesudahan kasih setiamu Tuhan, selalu baru rahmat-Mu bagiku. Hari berganti hari, tetap kulihat kasih-Mu, tak pernah berakhir di hidupku. Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Haleluya. Tinggi-tingginya langit, lebih tinggi kasih Yesusku. Sedalam-dalam lautan, lebih dalam kasih Yesusku. Seindah-indah pelangi, lebih indah kasih Yesusku. Kasih Yesus, oh kasih Yesus, mengalahkan segalanya. Kasih Yesus, oh kasih Yesus, mengalahkan segalanya. Tinggi-tingginya langit, lebih tinggi kasih Yesusku. Sedalam-dalam lautan, lebih dalam kasih Yesusku. Seindah-indah pelangi, lebih indah kasih Yesusku. Kasih Yesus, oh kasih Yesus, mengalahkan segalanya. Kasih Yesus, oh kasih Yesus, mengalahkan segalanya. Tinggi-tingginya langit, lebih tinggi kasih Yesusku. Sedalam-dalam
segalanya. Kasih Yesus, oh kasih Yesus, mengalahkan segalanya. Kasih Yesus, oh kasih Yesus, mengalahkan segalanya. Haleluya. Rencanamu Tuhan indah pada waktunya. Kau selalu tepati semua janjimu. Apapun yang terjadi selalu ku percaya. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik. Wow, ajaib, wow, dahsyat, wow, ajaib perbuatannya. Wow, ajaib, wow, dahsyat, wow, ajaib perbuatannya, perbuatannya. Rencanamu Tuhan indah pada waktunya. Kau selalu tepati semua janjimu. Apapun yang terjadi selalu ku percaya. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik. Wow, ajaib, wow, dahsyat, wow, ajaib perbuatannya. Wow, ajaib, wow, dahsyat, wow, ajaib perbuatannya, perbuatannya. Yesusku, Yesusku dahsyat, Yesusku dahsyat, ajaib, wow, 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 wow. Yesusku, Yesusku dahsyat, Yesusku dahsyat, ajaib selalu, selamanya ajaib perbuatannya. Wow, ajaib, wow, dahsyat, wow, ajaib perbuatannya, perbuatannya. Wow, ajaib, wow, dahsyat, wow, ajaib perbuatannya. Wow, ajaib, wow, dahsyat, wow, ajaib perbuatannya, perbuatannya. Terima kasih Tuhan buat kasih setiamu. Kasih Yesus indah dalam hidupku, menghiasi hati dan jiwaku. Ku tak dapat hidup tanpa kasih-Mu Tuhan. Pegang tanganku sepanjang jalanku. Kasih Yesus indah dalam hidupku, menghiasi hati dan jiwaku. Ku tak dapat hidup tanpa kasih-Mu Tuhan. Pegang
Haleluya Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Ayo adik-adik sama-sama katakan terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih karena kasih-Mu begitu indah dalam hidup kami. Engkau yang memelihara dan menjaga kami sampai kepada hari ini. Bahkan bukan hanya sampai hari ini. Kami percaya sesuai dengan janji firman-Mu, Tuhan akan memelihara kami, Tuhan akan menyertai kami sampai pada kesudahan zaman ini. Karena itu kami bersyukur kepadamu Tuhan. Biarlah kami boleh terus merasakan kasih-Mu yang indah dalam hidup kami. Sehingga hari-hari kami akan datang dipenuhi oleh sukacita, dipenuhi oleh kedamaian. Karena ada kasih Tuhan yang senantiasa menyertai hidup kami. Terima kasih ya Bapa. Sebentar kami mau dengar firman-Mu Tuhan. Berbicaralah kepada kami dengan kuat kuasa-Mu Tuhan. Bila Tuhan angkat segala beban-beban berat dari hati-hati kami. Dan biarlah hari-hari ini anak-anak-Mu laki-laki, anak-anak-Mu perempuan mendengar firman-Mu dan menerima kebebasan daripada-Mu, menerima sukacita, menerima kekuatan yang baru daripada Engkau. Terima kasih Tuhan Yesus. Adik-adik yang sudah siap dengar firman Tuhan, sama-sama katakan amin. Puji Tuhan ya. Ayo adik-adik, sore hari ini kita bersuka cita karena kita mau dengarkan lagi firman Tuhan ya. Firman Tuhan itu adalah kekuatan buat hidup kita. Nah, berapa banyak adik-adik yang sudah siap dengan Alkitabnya? Bilang haleluya. Ya, oke, puji Tuhan. Yuk, hari ini kakak mau mengajak kalian membuka satu bagian kitab ya. Kita masih akan buka dari kitab Yohanes ya. Kitab Yohanes kita mau baca dari pasal yang ke-21 ya. Yohanes pasal 21. Nah, adik-adik, kita mau baca Yohanes 21 ayat yang ke-6 ya. Yohanes 21 ayat yang ke-6. Yuk, yang sudah dapat kita sama-sama baca dengan suara yang terdengar ya. Yohanes 21 ayat yang ke-6. 3, 2, 1. Maka kata Yesus kepada mereka, tebarkanlah jalamu di sebelah kanan perahu, maka akan kamu peroleh. Lalu mereka menebarkannya dan mereka tidak dapat menariknya lagi karena banyaknya ikan. Haleluya, puji Tuhan. Adik-adik, mungkin kalian sudah pernah dengar ceritanya ya, tapi kakak tidak pernah bosan mendengarkan, membaca ya, mendengarkan dan membaca ulang kisah ini ya. Adik-adik, jadi kita dengar minggu lalu ya, sesudah Tuhan Yesus menampakkan diri kepada murid-muridnya ya, yang saat itu bersembunyi di pintu tertutup ya. Sekali lagi Yesus menampakkan diri ya. Nah, waktu itu Simon Petrus, Thomas ya, murid-murid yang lain, ada Nathanael ya, ada ada Yakobus, adik-adik ya. Pokoknya murid-murid itu semua lagi kumpul di Danau Tiberias. Kenapa? Ya, dulu kan mereka itu sebagai nelayan. Ya, sebelum mereka mengikuti Yesus, mereka itu pekerjaannya sebagai nelayan, ya. Nah, adik-adik, mungkin saat itu mereka lapar ya, mereka lagi cari ikan mau makan begitu ya. Nah, jadi Petrus bilang sama teman-temannya, aku mau pergi mau menangkap ikan. Yang lain juga pada bilang mau pergi juga katanya ya. Nah, mereka berangkat adik-adik ya, naik perahu tentu saja ya. Mereka mau menangkap ikan. Tapi firman Tuhan bilang ya, malam itu mereka nggak bisa dapat seekor ikan pun. Ya, kasihan banget adik-adik ya. Udah pergi rame-rame gitu ya, bawa jaring yang besar gitu ya, buat siap-siap kali ya, buat mereka menangkap banyak ikan gitu ya. Ternyata satu ekor pun enggak ya. Wah, adik-adik ya, semalam-malaman mereka bekerja nggak dapat apa-apa ya. Terus katanya malam mulai berganti ke pagi ya, dan hari itu sudah mendekati ke kalau dari subuh itu berarti udah mendekati ke pagi ke siang ya. Nah, Yesus berdiri di pantai adik-adik, tapi murid-muridnya nggak ada yang kenal ya, murid-muridnya nggak kenal. Terus Yesus tanya, hai anak-anak, apakah kamu punya lauk pauk?
gitu ya. Pagi-pagi gitu ya, Yesus nanya gitu. Mungkin istilahnya ada orang kadang-kadang kan ada yang tanya mungkin mau beli buat sarapan gitu ya. Mereka bilang enggak ada ya. Mungkin jawabnya sambil bete juga adik-adik ya. Udah semalam-malaman kerja ya, tebar jala sana, tebar jala sini. Ditarik nggak dapat ikan melulu. Bayangin seekor juga nggak ada ikan-ikan ya adik-adik. Padahal mereka nelayan-nelayan yang jagoan ya. Dulu itu kalau mereka nangkap ikan, wah pokoknya ya namanya nelayan pasti tahu ya ikan ada di mana, kapan nangkapnya dan sebagainya. Tapi malam itu seekor pun gak ada yang nyangkut ke jala mereka adik-adik. Aduh kasihan banget ya. Padahal adik-adik mereka itu sudah bekerja keras loh sepanjang malam ya. Nah, terus Yesus bilang lagi, tebarkanlah jalamu di sebelah kanan perahu. Nanti kamu dapat gitu ya. Nah, mungkin mereka juga udah antara capek, istilahnya mungkin ya udah masa bodoh lah ya. Mereka juga istilahnya hari udah siang, mereka mungkin pikir ya sudahlah tebarkan saja ya. Mereka tebar mungkin nggak mengharapkan banyak ya, karena mereka sudah menebar jala berkali-kali nggak dapat ikan juga adik-adik ya. Tapi entah bagaimana mereka ikuti saja perkataan itu ya. Nah waktu mereka tebarkan tiba-tiba adik-adik ya si jalannya ditarik ya, mungkin perahunya juga sampai goncang gitu ya. Ya mereka kaget dan loh kok dapat ikan kali ini gitu ya. Nah, ternyata dapat ikannya bukan cuman beberapa ekor adik-adik ya. Dibilang banyak banget ya. Banyak banget. Sampai ya gak bisa lagi ditarik adik-adik ya. Saking beratnya jalannya ya. Saking banyak ikan yang nyangkut di jala mereka. Gak bisa ditarik ke perahu adik-adik ya. Wah mungkin mereka teriak-teriak sama teman-teman yang lain ya, atau mungkin ada di antara mereka yang udah nyebur ya, mereka bilang ayo dorong angkat gitu ya si jaringnya ke perahu ya. Nah saat itu ya murid Tuhan Yesus yang bernama Yohanes bilang itu Tuhan ya, itu Tuhan ya, sama seperti murid yang ke Emmaus ya dulu ya, waktu dipecahkan roti baru terbuka matanya ya. Saat itu juga Yohanes baru terbuka matanya. Cuman satu tuh yang bisa kayak gitu ya, itu guru saya, Tuhan Yesus ya kan. Dia tahu hanya Tuhan Yesus yang bisa lakukan mujizat seperti itu ya. Bayangkan sepanjang malam ya bekerja keras adik-adik, nggak ada satu ekor ikan pun yang nyangkut ya. Ikan yang paling kecil sekalipun nggak ada adik-adik. Tapi begitu perkataan Yesus dilakukan, tebarkan jalamu ke kanan, dan mereka lakukan benar adik-adik. Saat itu juga banyak sekali ya ikan-ikan yang nyangkut di jala mereka. Wow. Seketika itu juga Yohanes sadar itu Tuhan Yesus ya. Nah adik-adik ya, luar biasa bukan ya apa yang dialami sama murid-murid hari itu. Bukan hanya mereka melihat Yesus kembali hadir di tengah mereka ya, tapi bahwa Yesus juga ternyata lewat perkataannya ya bisa memberkati mereka ya. Usaha mereka yang sepanjang malam mencari ikan nggak dapat, hanya dengan satu perkataan ya, dan dengan ketaatan murid-muridnya mereka mendapatkan banyak sekali ikan ya. Nah adik-adik ya, ayat 11 dikatakan ya bahwa jala yang mereka tebarkan itu penuh ikan-ikan besar adik-adik ya. Bukan ikan-ikan yang kecil, ikan-ikan yang besar ya, yang sangat besar. Dan jumlahnya katanya 153 ekor ikan besar-besar. Adik-adik tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Haleluya, haleluya. Semalaman bekerja keras, gak ada satu ekor ikan pun yang nyangkut. Gak ada satu ikan kecil pun yang nyangkut. Tapi ketika Tuhan Yesus bilang tebarkan jalamu di sebelah kanan, dan mereka taat, tiba-tiba jala mereka dipenuhi. Ada 153 ekor ikan besar yang mau masuk ke jala mereka. Haleluya, puji Tuhan. Dahsyat banget bukan adik-adik? Ya, dan itulah Tuhan Yesus yang kita sembah. Dimanapun dia ada, dimanapun dia hadir, dia membawa damai sejahtera, dia membawa sukacita, dia menyatakan mujizat-mujizat, dia memberikan berkat.
ya. Dia tahu murid-muridnya itu saat itu mungkin lapar, bahkan mungkin mereka sedang mencari cara ya bagaimana mendapatkan ikan untuk mereka jual untuk kasih makan sama keluarganya. Ya, karena selama mereka bersama-sama dengan Yesus mereka tidak pernah kelaparan. Ya, Yesus menyediakan semua yang mereka perlukan. Ya, tapi ketika Yesus ya kemudian sesudah mati disalib, ya sudah bangkit, ya mereka mengalami kebingungan adik-adik, ya bagaimana mereka mendapatkan makan mereka. Dan Tuhan tahu, ya Tuhan tahu, Tuhan hadir dengan jawabannya. Nah, adik-adik, kakak mau ajak kalian semua, kita mau buka lagi satu bagian dari kitab Mazmur ya. Adik-adik, mungkin ada di antara kalian ya, atau keluarga kalian yang karena keadaan yang terjadi akhir-akhir ini mungkin agak-agak mengalami keterbatasan ya untuk memenuhi kebutuhan kalian, untuk makan, minum ya. Mungkin harus berhemat, mau belanja juga mungkin gak gampang karena kita gak bisa bebas keluar seperti sebelumnya ya. Kita mungkin papa mama kalian harus mengatur keuangan dan lain sebagainya. Adik-adik, kakak mau ajak kita semua untuk lihat ke Mazmur ya. Kalian boleh catat ya, Mazmur pasal 105. Adik-adik, Mazmur pasal 105 ini menceritakan bagaimana bangsa Israel ya, umat yang dipilih Tuhan, ketika mereka keluar ya dari Mesir ya, mereka dibebaskan Tuhan dari tulah-tulah yang menimpa Mesir ya, dan Tuhan membawa mereka keluar. Amin adik-adik. Seberapa adik-adik yang hari-hari ini mengalami pemeliharaan Tuhan ya. Kita bersyukur ya bahwa Tuhan memberikan kesehatan, memberikan keamanan kepada keluarga kita. Adik-adik, kalau Tuhan menjaga, memelihara kita sampai dengan hari ini ya. Kalau mungkin ada yang sakit dan Tuhan sembuhkan, itu berarti Tuhan memelihara kita ya. Nah, adik-adik, mari kita percaya kalau sampai hari ini Tuhan menjaga kita, maka hari-hari ke depannya Tuhan pasti akan menjaga kita ya. Adik-adik, Mazmur 105 ayat 37 berkata ya, bahwa Tuhan menuntun bangsa Israel ya, mereka itu budak ya, di Mesir itu mereka budak ya, tapi Tuhan menyatakan keajaibannya. Tuhan bukan hanya luputkan mereka tidak terkena tulah ya, mereka keluar dari Mesir ya, mereka bebas, mereka tidak lagi dijajah ya. Dan ayat 37 bilang mereka keluar bawa perak, bawa emas adik-adik ya. Bayangkan ya, tadinya mereka budak tapi kemudian Tuhan buat mereka keluar, mereka bebas ya. Mereka tidak lagi jadi budak sama orang Mesir. Bahkan sebaliknya mereka waktu keluar dikasih perak dan emas adik-adik ya. Yang tadinya gak punya apa-apa mendadak jadi kaya raya adik-adik ya. Dan bukan sampai itu ya, Tuhan bawa mereka jalan di padang gurun. Aduh, padang gurun panas ya. Panas adik-adik ya. Tapi ya Tuhan sampai kasih payungnya, payung spesial adik-adik. Payung apa ya? Bukan payung seperti yang kita pakai hari ini ya. Ayat 39 bilang Tuhan kasih mereka payungnya awan adik-adik. Bayangin sih ya, gimana rasanya kalau kamu dipayungi awan sama Tuhan ya. Dipayungi awan loh ya. Kalau kita pakai payung biasa masih harus pegangin ya. Kalau jalannya panjang pegal pegangnya adik-adik, betul nggak ya? Ini nggak usah dipegangin ya. Mereka jalan aja, cukup jalan terus. Tuhan sendiri yang pegangin payungnya ya. Tuhan sendiri yang kasih tudung awan buat mereka. Wow, adik-adik, luar biasa ya. Mereka jalan di padang gurun, mereka nggak kepanasan karena Tuhan kasih payung awan buat mereka adik-adik. Dahsyat banget ya adik-adik ya, kasih payung aja awan ya. Dan gak sampai di situ ya. Kalau siang mereka kepanasan, kalau malam mereka kedinginan adik-adik ya. Dan itu kan padang gurun ya, nggak ada lampu, nggak ada penerangan ya. Gimana mereka bisa tinggal di sana ya? Ternyata adik-adik, Tuhan kasih ya penerangan yang nggak main-main. Nggak main-main adik-adik, kenapa? Karena lampunya ya itu adalah tiang api. Tuhan sampai bikinin satu tiang api ya, lebih jauh lebih terang ya dari sekedar obor biasa ya. Kalau harus berjalan malam biasanya harus pegang obor ya. Tuhan kasih mereka nggak usah pegang obor. Tuhan yang pegangin obornya buat mereka adik-adik ya. Ada tiang api yang begitu besar menerangi mereka sepanjang malam itu ya. Kalau mereka harus berjalan malam itu, Tuhan kasih penerangannya tiang api. Dahsyat nggak adik-adik ya. Dengan tiang api itu juga ya mereka tidak kedinginan ya, karena
tiang api itu akan memberikan mereka kehangatan adik-adik. Ya Tuhan jagai mereka, Tuhan pelihara mereka. Ya bayangkan siang mereka nggak kepanasan, malam nggak kedinginan. Ya siang mereka bisa tetap berjalan dalam keteduhan tiang awan. Ya malam mereka tetap bisa berjalan ya dalam penerangan dan kehangatan tiang api. Dahsyat adik-adik ya. Bahkan dikatakan bahwa selama 40 tahun mereka jalan di padang gurun ya. Baju mereka nggak rusak. Ya sendal mereka nggak rusak. Keren banget gak sih adik-adik ya? Kita pakai baju kita, sepatu kita paling berapa tahun sih ya? Mungkin kalau kita sayang ya, kita sering pakai ya 1 tahun 2 tahun juga udah lusuh ya. Sepatu juga mungkin udah rusak ya. Tapi Tuhan pelihara umat Israel adik-adik ya. 40 tahun jalan di padang gurun yang panas ya. Bukan jalan aspal ya, padang gurun adik-adik. Tapi bajunya nggak rusak ya, sepatunya nggak rusak. Luar biasa adik-adik pemeliharaan Tuhan, bukan? Ayo kita tepuk tangan lagi buat Tuhan Yesus. Haleluya ya. Nah adik-adik nggak berhenti sampai di sana ya. Bahkan dikatakan katanya ya, Tuhan kasih mereka ya makanan itu nggak main-main ya. Tuhan turunin roti dari langit. Wih keren adik-adik ya. Langsung dari langit. Ya, di sana nggak ada bread talk ya, nggak ada toko roti adik-adiknya. Di padang gurun nggak ada yang jual-jual makanan ya, nggak ada yang jual-jual makanan ya. Itu padang gurun pasir seluruhnya ya. Tapi Tuhan kirim roti langsung dari surga adik-adik ya. Mereka makan sampai kenyang ya. Setiap pagi nggak pernah absen ya, roti dari surga mana itu turun ya. Dan nggak ada dari mereka yang kekurangan ya, nggak ada mereka yang kelaparan. Mereka semua dicukupi karena Tuhan yang memelihara mereka ya. Terus apa katanya? Mereka bilang, aduh Tuhan pengen makan daging. Adik-adik, burung puyuh ya, burung puyuh bisa diterbangin angin adik-adik ya. Dikirim ke perkemahan mereka sampai numpuk katanya burung puyuhnya. Ajaib adik-adik ya, ajaib. Itu Tuhan Yesus yang kita sembah, yang bisa melakukan semua ini ya. Nah adik-adik nggak sampai di sana ya. Waktu mereka haus, mereka mau minum itu ya, yang namanya gunung batu, sampai bisa dibelah adik-adik dan dalamnya keluar air ya. Dahsyat banget adik-adik ya. Makan minum dicukupi ya. Pakaian, sepatu mereka, sendal mereka, alas kaki mereka dijaga, dipelihara sama Tuhan, gak rusak ya. Siang malam Tuhan jaga. Wah adik-adik luar biasa banget ya. Enak banget ya jadi umat Tuhan seperti Israel ini ya. Tuhan jaga dan pelihara mereka. Siapa adik-adik yang mau seperti umat Israel ya? Dijaga dan dipelihara Tuhan. Haleluya, puji Tuhan. Haleluya, puji Tuhan. Nah adik-adik, kakak akan tutup firman Tuhan sore hari ini dengan satu ayat firman dari Yohanes 6 ayat 35 ya. Yohanes 6 ayat 35 ini juga menjadi ayat hafalan kita buat minggu ini ya. Yuk kita sama-sama baca ya. Yohanes 6 ayat 35. Kata Yesus kepada mereka, akulah roti hidup. Ya, akulah roti hidup. Barang siapa datang kepadaku, ia tidak akan lapar lagi. Dan barang siapa percaya kepadaku, ia tidak akan haus lagi. Yuk sekali lagi kita ulang ya. Yohanes 6 ayat 35. Kata Yesus kepada mereka, ya. Kata Yesus kepada mereka, akulah roti hidup. Barang siapa datang kepadaku, ia tidak akan lapar lagi. Dan barang siapa percaya kepadaku, ia tidak akan haus lagi. Siapa adik-adik yang percaya bahwa waktu kalian datang sama Tuhan Yesus, seperti perkataannya, kita tidak akan lapar lagi, kita tidak akan haus lagi. Tuhan akan pelihara hari-hari kita percaya Tuhan yang akan memenuhi keperluan makan minum kita dengan cara yang ajaib ya. Bukan hanya makan minum secara jasmani, tapi yang lebih penting ya adalah bahwa jiwa kita adik-adik ya, jiwa kita juga harus dikasih makan ya, supaya kita tetap kuat, kita tetap semangat, kita tetap sukacita, kita tetap punya pengharapan. Amin adik-adik. Berapa banyak adik-adik yang hari ini mau terima berkat-berkat yang baru dari Tuhan Yesus? Haleluya. Berapa banyak kalian yang mau dipenuhi kebaikan Tuhan? Haleluya. Mari sama-sama dengan teman-teman kalian kita mau naikkan pujian ini.
Kita mau katakan, Tuhan penuhi saya Tuhan, ya. Kita mau minta Tuhan memenuhi kita lagi, ya, dengan pengurapan yang baru, dengan kasih Tuhan, ya, dengan hadirat Tuhan adik-adik, ya, sehingga jiwa kita tidak lapar, tidak haus, ya, dan iman kita juga bangkit. Kita percaya, ya, apapun yang terjadi Tuhan tidak akan meninggalkan kita. Tuhan pasti memelihara kita, Tuhan pasti menyertai kita. Mari sama-sama kita naikkan pujian ini. Surround me with your presence, Lord. Anoint me with your precious all on me. As the deer pants for the water, so my soul thirsts after you. Holy Spirit, come and touch me now with your mighty power on me. Penuhiku dengan hadirat-Mu. Urapiku dengan minyak kudus-Mu. Rindu sungai-Mu, begitulah jiwaku. Biar Roh Kudus penuhi aku dengan urapan baru. Penuhiku dengan hadirat-Mu. Urapiku dengan minyak kudus-Mu. Seperti rusa rindu sungai, begitulah jiwaku. Ya Roh Kudus, penuhiku dengan urapan baru. As the deer pants for the water, so my soul thirsts after you. Holy Spirit, come and touch me now with your mighty power on me. Surround me with your presence, Lord. Anoint me with your precious all on me. Surround me with your presence, Lord. Anoint me with your precious all on me. Haleluya. Puji Tuhan, puji Tuhan. Ayo adik-adik sama-sama dengan kakak berdoa, angkat kedua tangan kalian. Pejamkan mata, buka hati kalian buat Tuhan. Kita sama-sama mau datang sama Tuhan. Oh Yesus, Yesus. Panggil nama Yesus, panggil nama Yesus. Bilang, penuhi saya sekarang Tuhan. Penuhi saya Tuhan, penuhi saya Tuhan. Penuhi saya dengan roh-Mu Tuhan. Penuhi saya dengan kekuatan yang baru Tuhan. Penuhi saya dengan hadirat-Mu Tuhan.
Penuhi saya dengan kebaikan-Mu Tuhan Yesus. Mari sama-sama kakak kita mau naikkan doa ini kepada Tuhan Yesus. Tuhan Yesus, Tuhan Yesus, Tuhan Yesus, ini aku Tuhan. Aku datang kepadamu Tuhan. Aku lapar dan aku haus Tuhan. Aku lapar dan aku haus firman-Mu Tuhan. Aku lapar dan haus jamahan-Mu Tuhan. Aku lapar dan haus kuasa-Mu Tuhan. Penuhi aku Tuhan. Sore hari ini penuhi aku dengan kekuatan yang baru. Sore hari ini penuhi aku dengan hadirat-Mu Tuhan. Penuhi dengan sukacita-Mu. Penuhi dengan pengharapan yang dari Tuhan. Penuhi aku Tuhan dengan semangat yang baru. Penuhi aku dengan iman Tuhan yang perkasa Tuhan. Penuhi saya Tuhan. Penuhi saya Tuhan. Biarlah hari-hari ke depan ini Tuhan, semakin saya mengalami keajaiban-Mu Tuhan. Apa yang saya dengar terjadi dengan murid-murid Tuhan, biarlah Tuhan lakukan juga buat saya dan keluarga saya. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, ke dalam tangan-Mu saya menyerahkan kehidupan saya. Ke dalam tangan-Mu saya menyerahkan keluarga saya. Tuhan, Kau yang cukupi keperluan kami hari-hari ini. Makan minum kami. Seperti Tuhan pelihara umat-Mu Israel, Tuhan peliharakan kami. Seperti Engkau memberikan berkat-Mu Tuhan untuk murid-murid-Mu, Engkau juga sanggup memberkati kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih. Yang percaya sudah terima, sama-sama katakan amin. Puji Tuhan. Adik-adik, yuk hari-hari ke depan kita terus perkatakan ya dengan doa-doa kita. Adik-adik jangan lupa naikkan doa Yabes setiap hari ya. Kita minta Tuhan terus melimpahi kita dengan berkat-Nya, dan kita terus mata kita tertuju kepada Tuhan ya. Kita cari berkat di dalam Tuhan saja adik-adik ya. Karena Tuhan yang setia memelihara kita. Amin adik-adik. Yuk terus perkatakan ke depan ya. Naikkan doa Yabes adik-adik, percaya bahwa Tuhan mengasihi kamu, Tuhan memberkati kamu ya. Tuhan akan menjaga kamu dari segala kesakitan dan malapetaka ya. Ayo sama-sama kita naikkan pujian ini bersama-sama sore hari ini sebagai tindakan iman dan percaya kita. Kita mengakui bahwa kepercayaan kita bahwa Tuhan pasti memberkati kita ya. Tuhan yang kita sembah itu Dia pasti akan memberikan kelegaan kepada kita. Dia akan menyertai kita, dan dengan tangan-Nya yang kuat dan perkasa Dia akan menjaga kita dari segala kesakitan. Amin adik-adik, ayo kita naikkan dengan sepenuh hati kita. Kiranya Engkau memberkati aku berlimpah-limpah dan memperluas daerahku, dan kiranya Tangan-Mu menyertai aku dan melindungi aku daripada malapetaka, sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Mari anak-anak laki-laki dan anak-anak perempuan milik Bapa di surga, mungkin papa, mama, opa, oma yang mendengarkan siaran ini, seluruh pendengar Radio Maestro, ayo dimanapun berada, boleh angkat kedua tangan, buka hati, arahkan hati kepada Bapa di surga. Terimalah berkat kasih sayang Allah Bapa yang berlimpah-limpah, cinta kasih-Nya serta rahmat-Nya yang tidak pernah berkesudahan di dalam Putra Tunggal-Nya Tuhan Yesus Kristus yang menjadi Tuhan dan Juru Selamat kita, di dalam persekutuan yang manis dengan Roh Kudus, mulai hari ini sampai Tuhan Yesus mengangkat kita semua di awan permai, bahkan sampai selama-lamanya. Yang percaya sudah terima, sama-sama katakan amin. Puji Tuhan, kita sudah menyelesaikan ibadah sore hari ini ya. Mari kita ingat, Yesus adalah roti hidup ya. Kita yang datang kepada Dia, yang percaya, kita tidak akan lapar lagi, kita tidak akan haus lagi ya. Kita percaya bahwa Yesus memelihara kita dengan kehidupan yang baik ya. Tuhan Yesus akan terus menjaga kita ya. Tetap percaya, tetap bersemangat ya, karena Tuhan Yesus mengasihi adik-adik semua ya. Tuhan Yesus mengasihi pendengar Radio Maestro. Kita akan berjumpa minggu yang akan datang. Tuhan Yesus memberkati.
Selalu indah hariku, kadang ku harus jalani banyak tantangan, namun ku sadari ku tak pernah sendiri. Walau dunia bilang ku buruk, Dia selalu bersamaku. My God says I'm precious, His I'm precious. Dunia bilang aku tak layak, tetap ku indah di mata Tuhan. My God says I'm precious, in His eyes I'm precious. Walau ku jatuh berulang kali, tetap Dia memandangku indah. 'Cause I'm precious. Tak selalu indah hariku, kadang ku harus jalani banyak tantangan, namun ku sadari ku tak pernah sendiri. Walau dunia bilang ku buruk, Dia selalu bersamaku. My God says I'm precious. Sobat Maestro, Anda baru saja mengikuti ibadah Sekolah Minggu bersama Kids GBI Sukawarna. Terima kasih atas kebersamaan Anda, selamat hari Minggu dan Tuhan Yesus memberkati. My God says I'm precious, in His eyes I'm precious. Walau ku jatuh berulang kali, tetap Dia memandangku indah. 'Cause I'm precious. Takkan ada yang bisa aku lakukan untuk mengubah cintanya kepadaku. My God says I'm precious, in His eyes I'm precious. Dunia bilang aku tak layak, tetap ku indah di mata Tuhan. My God says I'm precious, in His eyes I'm precious. Dunia bilang aku tak layak, tetap ku indah di mata Tuhan. My God says I'm precious, in His eyes I'm precious. Walau ku jatuh berulang kali, tetap Dia memandangku indah. 'Cause I'm precious. Oh, 'cause I'm precious. Oh, aku berharga di matanya Tuhan. Dia mengasihi aku selamanya. Selalu sertai dan angkatku dari lembah